Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 25 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, khususnya para ibu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayo. Kepada Ibu Nia, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan kita pada pagi ini, tanggal 25 Juni tahun 2023, dengan judul Ibu yang Setia Adalah Berkat. Ayat inti kita terdapat di dalam Amsal 31 ayat 25 sampai 28. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ibu harus memupuk watak ceria, puas dan bahagia. Setiap upaya ke arah ini akan dibayar dengan berlimpah, baik dalam kesejahteraan fisik maupun karakter moral anak-anaknya. Ada Allah di atas dan cahaya dan kemuliaan dari tahtanya bersandar pada ibu yang setia saat dia mencoba mendidik anak-anaknya untuk melawan pengaruh kejahatan. Tidak ada pekerjaan lain yang bisa menyamai kepentingannya. Dia tidak seperti seniman melukis bentuk keindahan di atas kanvas, juga tidak seperti pematung memahatnya dari marmer. Dia tidak seperti penulis untuk mewujudkan pemikiran mulia dalam kata-kata kekuatan, juga tidak seperti musisi untuk mengungkapkan perasaan yang indah dalam melodi. Adalah miliknya dengan bantuan Allah untuk mengembangkan dalam jiwa manusia keserupaan dengan yang ilahi. Ajari anak-anak Anda dari buayan untuk mempraktikkan penyangkalan diri dan pengendalian diri. Ajari mereka untuk menikmati keindahan alam dan dalam pekerjaan yang berguna untuk melatih secara sistematis semua kekuatan tubuh dan pikiran. Besarkan mereka untuk memiliki tubuh yang sehat dan moral yang baik, untuk memiliki watak yang ceria dan watak yang manis. Tekankan pada pikiran lembut mereka kebenaran bahwa Allah tidak merancang bahwa kita harus hidup hanya untuk kepuasan saat ini, tetapi untuk kebaikan kita yang utama. Ajari mereka bahwa menyerah pada godaan adalah lemah dan jahat, untuk menolak mulia dan berani. Pelajaran-pelajaran ini akan menjadi seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur dan akan menghasilkan buah yang akan menyenangkan hatimu. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Contoh peranan ibu yang telah menjadi sebuah berkat adalah ibunya Samuel dan ibunya Yesus. Membina anak yang bertanggung jawab, halaman 207 paragraf 2 berkata, selama 3 tahun pertama dari kehidupan Nabi Samuel, ibunya dengan seksama mengajar dia untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Melalui setiap benda yang dikenal yang ada di sekelilingnya, ia berusaha menuntun pikiran anaknya kepada Khalik itu.
betapa besar peranan ibu dalam pertumbuhan jasmani, pikiran, dan rohani dari seorang anak. Jadi, mengajarkan tentang yang baik dan yang jahat tidak perlu menunggu sudah besar. Sejak usia dini sudah bisa, dan inilah pengalaman Samuel. Kemudian, Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 60 paragraf 1 menyatakan, Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Ibunya lah gurunya manusia yang pertama. Dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi, ia mempelajari hal-hal semawi. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan bahwa pekerjaan seorang ibu adalah pekerjaan yang serius, khususnya dalam mendidik anak-anaknya. Gospel Workers halaman 203 paragraf 1 menyatakan, pekerjaan ibu adalah hal yang serius dan penting untuk membentuk pikiran dan membentuk karakter anak-anaknya, untuk melatih mereka agar berguna di sini dan agar mempersiapkan mereka untuk kehidupan abadi di masa depan. Ini semua perlu diketahui oleh para ibu agar melihat bahwa pekerjaan seorang ibu itu adalah kudus, layaknya melayani Allah. Karenanya pekerjaan ibu itu sangat penting sebab berhubungan dengan keselamatan. Oleh karenanya dinasihatkan kepada para ibu dalam Nasihat bagi Sidang halaman 171 paragraf 6 yang berbunyi, biarlah setiap ibu sering pergi kepada Juru Selamat dengan doa, ajarlah kami, bagaimanakah akan kami atur anak kami dan apakah yang akan kami perbuat kepadanya? Biarlah ia memperhatikan petunjuk yang telah diberikan Allah dalam sabdanya, dan kebijaksanaan akan diberikan kepadanya sebagaimana yang diperlukannya. Setiap ibu dinasehati agar sering pergi kepada Yesus dengan doa untuk ajar ibu-ibu bagaimana mendidik anak-anak. Kenapa kepada Yesus? Karena sebagaimana pekabaran sebelumnya bahwa Yesuslah yang membentuk rumah tangga. Yesus yang menjadikan Adam dan Hawa. Yesus tahu kebutuhan setiap ibu dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, tugas seorang ibu adalah tugas dari Allah. Membina Keluarga Bahagia halaman 221 paragraf 5 berkata, Allah yang memberi tugas itu kepada seorang ibu untuk membesarkan anak-anaknya dalam pengajaran yang sopan dan nasihat Tuhan. Pekerjaan seorang ibu adalah pekerjaan kudus dan serius. Sebab itu datangnya dari Allah. Allah lah yang memberikan tugas itu. Dan bila kita membaca kelanjutannya yang masih dalam paragraf yang sama, di sana dinyatakan adalah tugas kudus seorang ibu agar cinta dan takut akan Allah harus selamanya dipelihara di dalam pikiran anak-anak yang masih lembut itu. Apabila telah diperbaiki, mereka harus diajar supaya mereka merasa bahwa mereka itu dinasehati Allah yang tidak senang dengan penipuan, dusta, dan perbuatan yang salah. Artinya, tugas ibu adalah tugas dalam membentukan karakter. Karenanya, pekerjaan ibu adalah pekerjaan kudus dan serius. Oleh sebab itu, perhatikan cara Roh Nubuat menggambarkan pekerjaan ibu berikut ini. Manuskrip 8 tahun 1875 paragraf 41 berkata, tugasnya, yaitu tugasnya ibu-ibu kepada anak-anaknya, adalah melebihi para pendeta. Pekerjaan ibu adalah yang kedua setelah pekerjaan Allah. Pekerjaan seorang ibu melebihi para pendeta. Namun tidak sedikit ibu-ibu yang menyerahkan pekerjaan ini kepada pembantu rumah tangga atau orang lain. Pekerjaan ibu itu kedua setelah pekerjaan Allah. Bukan pendeta yang kedua, tetapi ibu-ibu. Untuk itu, Nyonya White bersaksi dalam suratnya nomor 19 tahun 1886 paragraf 5 yang berbunyi, saya adalah seorang ibu dan telah menangani sebagian besar anak-anak, dan saya tahu bahwa kita harus memiliki Roh Kristus bersama kita terus-menerus, dan roh kita sendiri di bawah kendali atau kita akan membuat kegagalan. Ibu-ibu yang kekasih,
dimanapun para ibu sekalian berada. Ingat, pekerjaan ibu adalah pekerjaan kedua setelah Allah, di atas malaikat dan di atas para pendeta. Sebab ibu-ibu ditugaskan oleh Allah untuk membimbing anak-anak kepada keselamatan. Dan untuk itu, berdoalah kepada Yesus terus-menerus agar menerima kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Sebab Kristuslah yang membangun Hawa dari rusuk Adam dan membentuk rumah tangga. Datang dan berdoa kepada Yesus, karena Yesus mengerti, peduli, dan mengasihi para ibu sekalian. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi para ibu. Tuhan memberkati para ibu sekalian. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan penting pada pagi hari ini, khususnya bagi para ibu. Pekerjaan ibu dalam mendidik anak-anaknya adalah pekerjaan yang kudus dan serius. Sebab itu datangnya dari Allah, dan karenanya kedua dari pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, pekerjaan ibu adalah pekerjaan yang melebihi dari pekerjaan para pendeta. Sebab pekerjaan ibu adalah membentuk karakter anak-anaknya mulai dari dunia ini agar dapat tiba di negeri yang baru nanti. Karenanya tolong para ibu, ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati para ibu dan ketuk terus pintu para ibu agar mereka mengerti betapa pentingnya menerima Kristus dalam hatinya, agar bersama Kristus dia dimampukan untuk mendidik anak-anak dan memperlakukan anak-anak agar siap untuk keselamatan. Dan bila mana Tuhan datang yang kedua kali, kami semua, para ibu, para bapak, beserta anak-anak boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.